Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, haula wala quwata illa billah. Mencoba untuk berdiskusi di mana dalam kitab Ahkamul Marjan fi Ahkamil Jan tidak terlepas daripada keberadaan ataupun eksistensi jin maupun setan. Banyak khilaf para ulama, salah satunya pun kita mencoba mengkaji di dalam kitab ini. Sebelum kita mutola'ah di dalam kitab ini, kita bacakan Fatihah pula kepada mu'alif kitab kita ini, para ulama kita ini. Mudah-mudahan senantiasa ilmu itu bermanfaat untuk kita semua. Al-Fatihah. Allah Ta'ala yaftahuna futuha ala arifin wa fagna fi yu'allimuna rushd wa hikmah. Thumma mu'alif hadal kitab Asy'ari Imam Al-Alamah Badruddin Abi Abdullah Muhammad bin Abdul Syiblah rahmatullah alaihi wa nafatibu bil akhirah wa thumma ila Imam Syuuti Jalaluddin rahmatullah alaihi wa nafatibu wa fitnati wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kesempatan hari ini kita berdiskusi, alhamdulillah sedikit, mudah-mudahan berkualitas walaupun tidak banyak, tapi ini adalah suatu thalabul ilmi untuk kita semua. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain yang mujib saidin. Tidak lain, kita membahas adalah bab pertama. Al-babul awal, bab yang pertama, fi bayani itsbatil jinni wal khilafi fihi. Di mana bab pertama ini menjelaskan tentang daripada penetapan jin dan para ulama perbedaannya. Qala Imam Haramain fi kitab Syamil, i'lamu rahimakumullah anna katsiran minal falasifah wa jamahir al-qadariyah wa ankaru syayatina wal jinna ra'san la yub'adu law ankara dzalika ma la yatadabbaru wala yasbatu bi syar'iyyah. Di bab pertama itu menjelaskan penetapan jin dan perbedaan daripada pendapat ulama, di mana Imam Haramain dalam kitabnya Asy-Syamil, i'lamu, ketahuilah rahimakumullah, semoga Allah memberikan rahmat kepadanya, anna katsiran, sesungguhnya banyak minal falasifah, dari golongan falasifah, falsafah, golongan falsafah, wa jamahirul qadariyah, dan kelompok qadariyah. Kelompok qadariyah itu tidak lain adalah kelompok yang segala perbuatan yang dia lakukan yaitu dia dari dia sendiri, gitu loh. Wa kafatiz zinadaqah, dan kafir zindik. Kafir zindik itu dia menonjolkan keislamannya tetapi menyembunyikan daripada kekafirannya. Contoh salah satunya dia tidak mempercayai daripada ayat-ayat suci Al-Quran. Itu kafir zindik tuh. Angkaru syayatina, angkaru dia mengingkari asyayatina, setan-setan, wal jinna, dan jin, ra'san wala yab'adu law angkara dzalika ma la yatadabbaru, wala yab'adu, dan menjauhi law angkara dzalika, daripada mengingkari hal itu, ma la yatadabbaru, dan merenung, wala yasbatu, dan terjantungnya bi syar'iyyati, dari syariat, wa innamal ajabu, dan sesuatu yang tidak mengherankan, ma ingkarul qadariyah, daripada golongan qadariyah itu mengingkari ma'anususil Quran, dari nasnya Al-Quran, wa tawatiril akhbar, wa istifadati, dan tersiarnya athari, summa sako, kemudian menyampaikan jumlah min nususil kitabi wa sunnah, daripada nasya Al-Quran dan sunnahnya. Wa qala Abu Qasim Al-Insariyah fi syar'i irsyadi. Jadi yang di atas itu tidak lain
golongan falsafah dan qadariyah dan seluruh kafir zindik, mereka mengingkari eksistensi daripada setan maupun jin secara langsung. Nah, golongan itu tuh dia tidak meyakini setan dan jin itu secara langsung ada. Golongan mereka tuh walaupun dari di antara mereka itu kalau tidak mereka merenungi atau bergantung, maka setan itu tidak ada. Secara syariatnya, dia dalam syariat itu tidak mempercayai bahwa setan, jin itu nggak ada. Walaupun mereka merenungi, walaupun mereka istilahnya menghayati bahwa setan itu bagi mereka itu tidak ada. Waqala Abu Qasim Al-Insari fi Syarhil Irsyad. Berkata Abu Qasim Al-Insari fi Syarhil Irsyad, di dalam syarahnya Irsyad, waqad angqarahum, benar-benar mengingkari hum itu ke golongan mereka. Golongan mereka itu tadi qadariyah, kafir zindik, kemudian falasafah, itu dia tuh falasifah tuh. Ma'dhamul mutazilati wa dalla inkaruhum iyahum ala qillati mubalatihim wa ruqaqati diyanatihim. Kelompok dari pembesar Mu'tazilah itu ingkaruhum iyahum ala qillatil mubalatihim wa ruqaqati diyarihim. Sedikitnya perhatian mereka wa ruqaqati, lemah diyanatihim, kepercayaannya. Jadi herannya kelompok Qadariyah mengingkari setan, padahal ada di nas Al-Quran. Di nas Al-Quran tuh ada mereka, tetapi mereka mengingkari hal itu. Falaisa fi itsbatihim mustahilun, tidak lain dari penetapan itu mustahilun, akliyun, mustahil bagi akal mereka. Wa qad dalat nususul kitabi was sunnati, dan benar-benar menunjukkan daripada nas Al-Quran was sunnah dan hadis ala itsbatihim, atas penetapan itu hakun, secara hak, alal labibi mutasimi bihabliddin ayuthbita ma qadal aqlu bijawazi wa nasy syar'i ala thubutihi. Wa qala al-qadhi Abu Bakr Baqalani, tidak lain al-qadhi Abu Bakr al-Baqalani, wa kathiru minal qadariyah, kebanyakan dari golongan qadariyah, yathbutuna wujudul jinni qadiman wa yanfa'una wujudahum al-an. Nah, sebagian kelompok Mu'tazilah mengingkari kelompok tersebut. Kenapa? Karena kepercayaan ataupun perhatiannya secara agama mereka lemah. Adapun Al-Quran dan hadis sudah menunjukkan mereka itu, contoh golongannya mereka tadi itu, bahwa setan dan sifatnya itu jaiz bagi Allah. Kemudian ada berpendapat bahwa kelompok Qadariyah yang dulu dia mengatakan setan itu ada. Tetapi Qadariyah yang sekarang mereka tidak mengakui keberadaan setan itu ada. Kemudian jin itu ada dan kita tidak bisa melihat. Saking kita tidak melihatnya, kita lihat saking halusnya badan setan itu, kita tidak bisa melihat, tembus ke sinar. Kaum Mu'tazilah pun, kemudian kafir zindik itu dengan perbedaan, mereka mengakui eksistensinya. Karena di dalam bab awal ini salah satunya antara keberadaan dan perwujudan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, setelah kita membaca dari kitabnya itu, ternyata yang menolak itu dari keberadaannya jin. Yang menolak keberadaannya jin itu berarti kaum Qadariyah sama filosofi, orang-orang filosof, falasifah, orang filosof lah artinya ya. Jadi emang kalau kita berarti kita
kenapa landasannya orang-orang Qadariyah itu menolak adanya eksistensi jin? Karena emang dari sejak awal aliran ini adalah aliran yang sebenarnya yang cukup tua di dalam Islam itu. Jadi dimulainya dari gejolak politik Bani Umayyah. Jadi emang golongan ini lebih mendahulukan akal daripada ayat. Golongan inilah ya, golongan Qadariyah ini mendahulukan akal daripada ayat, dan pertentangan paling kerasnya sama golongan-golongan Jabariyah. Ya. Kalau ngelihat ke alirannya, makanya kenapa dia menolak itu karena dia lebih mendahulukan akal daripada ayat. Padahal secara eksistensi jin sebenarnya kalau menurut saya itu dari mulai zaman Nabi Adam sampai zaman kita ini semua tidak meragukan adanya jin, dan di nas Al-Quran sendiri udah dipastikan itu tentang dimensi-dimensi jin itu ada. Mungkin nanti ke pembahasan selanjutnya adalah tentang apakah jin itu jismun latif apa kasib. Sebenarnya itu pembahasan selanjutnya, tapi itu pun dua-duanya sebenarnya tidak dijelaskan secara eksplisit maupun dari Al-Quran maupun dari Sunnah. Sebenarnya kalau yang saya tahu gitu loh. Jadi kita kembali ke aliran Jabariyah. Kenapa mereka menolak itu? Landasannya adalah karena mereka lebih mendahulukan akal daripada ayat. Jadi mereka meyakini bahwa seluruh perbuatan manusia itu terjadi atas kehendaknya sendiri. Jadi tidak melibatkan Allah. Dan mereka meyakini bahwa kita itu tidak disetting. Kalau kita meyakini gini, mereka menolak manusia itu telah ditentukan nasibnya dari zaman azali. Orang-orang Qadariyah, golongan Qadariyah itu menolak itu semua. Jadi intinya dari pengantar kita kali ini bahwa eksistensi jin itu yang ditolak itu oleh aliran Qadariyah sama orang-orang falasifah, filosof. Itu sih menurut saya tambahannya, mungkin ada tambahan dari yang lain. Yang mempelajari bab pertama ini tentang eksistensinya dari kaum rasional Mu'tazilah pun menolak hal-hal orang-orang seperti kesurupan, hal kayak begitu ya, eksistensi jin dan baik pun setan ya kan. Mereka meyakini ada, tetapi mereka mengingkari dalam arti secara kasat mata pun mereka tidak tentang itu. Jadi saya sebenarnya tidak menolak bahwa ada kemungkinan orang itu kena gangguan jin dan kesurupan kena jin. Saya tidak menolak itu. Tapi yang saya tolak itu sebenarnya begini. Ketika orang mengklaim bahwa semua kesurupan itu atas dasar jin, itu yang saya tolak sebenarnya mah. betul. Jadi karena gini, kesurupan itu kan istilah. Jadi kalau dalam istilah orang-orang hipnoterapi itu disebutnya kalau nggak salah histeria. Ya. Kalau dalam istilah orang-orang psikologi itu disebutnya kalau nggak salah mah saya lupa itu. Jadi tekanan mental gitu loh. Yang jadi soal itu sebenarnya gini, yang saya permasalahkan itu baik itu ruqyah, baik itu dukun, baik itu segala macam yang memastikan bahwa setiap kesurupan itu dasarnya adalah perbuatan jin. Itu yang saya tolak sebenarnya mah. Jadi karena ada kasus-kasus yang dimana orang kesurupan datang ke psikiater juga bisa disembuhkan. Jadi yang saya tolak itu bukan adanya jinnya, bukan kesurupan itu saya tolak semuanya atas dasar jin, itu enggak. Tapi saya kasuistik lah jatuhnya. Saya mempercayainya itu. Dan ketika orang baru belajar umpamanya mengenal ruqyah segala macam, terus setiap orang yang kesurupan itu dinisbatkan ke jin, itu yang saya tolak sebenarnya. Itu aja sih. Dan ketika orang melihat apakah orang bisa melihat jin apa enggak, ya. Kan itu sebenarnya mah. Betul.
kan jin itu makhluk gaib. Ya. Dan gaib itu kan sebenarnya terbagi nih, ada gaib nisbi, dan golongan gaib nisbi itu termasuk jin. Ini golongan gaibnya gaib nisbi. Dan keduanya gaib mutlak. Gaib mutlak itu malaikat. Dan ketiganya gaib al-gaib, surga dan neraka. Dan itu nggak sama sekali nggak bisa kita gambarin, mau digambarin secara akal kita nggak bakal nyampe sana. Jadi itu namanya gaib ala gaib. Tapi namanya jin nisbi, namanya gaib nisbi itu bisa dilihat. Bisa dilihat. Bahkan yang statusnya gaib mutlak itu kalau Allah berkehendak bisa dilihat. Dalam kasus perangnya Nabi, pernah Nabi dalam satu waktu diturunkan malaikat untuk membantu perang dan semua orang melihat. Dan semua orang melihat, maupun dari pasukannya Nabi maupun lawannya itu melihat makhluk itu, jelmaan malaikat itu. Jadi ketika orang melihat jin, berarti itu malaikat merubah bentuk ke bentuk yang padat. Bukan dalam artian kayak orang-orang yang mengaku bisa melihat jin, dia hanya melihat dengan diri sendiri. Kan itu ada potensi itu halusinasi. Itu maksud saya, Mas. Dan golongan jin itu masuknya kalau menurut saya sih golongan gaib nisbi yang bisa dalam satu waktu bisa dilihat. Dan riwayat-riwayat banyaklah tentang jin yang mencuri zakat itu bisa ditangkap. Bahkan ada yang jin dipenggal kepalanya gitu loh. Berarti karena dalam dimensi tertentu jin bisa dilihat. Itu sih dari saya, sekian. Oke, berarti memang ini menarik ya kan, karena memang di bab pertama itu membahas penetapan jin serta khilafiyah dari para ulama. Menurut Imam Haramain mengatakan bahwa golongan yang tiga itu mereka mengingkari keberadaan setan baik pun jin. Kemudian menurut Abu Qasim al-Insyari di dalam syarahnya Irsyad, mereka salah satunya pembesar Mu'tazilah pun mengatakan bahwa jin maupun setan itu tidak ada. Salah satunya kenapa mereka tidak mempercayainya, karena mereka lemahnya iman maupun agama, ya kan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ketua? Ya, alhamdulillah seru. Salah satunya untuk beribadah kepada Allah gitu. Kemudian yang tadi Kang Son bilang, ya jin itu bisa kelihatan gitu. Ada riwayat-riwayat juga yang menyatakan bahwa jin itu bisa masuk ke dimensi kita gitu, dan itu bisa terlihat, dan itu bisa ibaratnya secara nyata gitu. Tapi kan secara bentuk jin asli itu kita tidak bisa melihatnya gitu, kecuali kalau misalkan jin itu menyerupai menjelma dengan bentuk yang lain baru bisa gitu. Tapi sih seru ini. Nah, pertanyaan saya itu satu, itu kan ada berapa golongan jin kalau di Al-Quran gitu? Apakah ada jenis-jenisnya gitu? Apa salah satu yang seperti di dalam tubuh kita gitu, ada jin yang mengganggu sholat, ada jin yang mengganggu segala macam, itu saya lupa tuh. Apakah itu memang betul gitu? Monggo Kang, itu menurut literasi ada nggak gitu? Ini terkait jin ya dinas Al-Quran kan jelas. Jadi saya juga meyakini bahwa
Allah menciptakan jin dan manusia itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti secara eksplisit Allah menjelaskan bahwa jin itu nyata adanya. Jin itu nyata adanya. Cuma terkait apa yang disebutkan Pak Ketum tadi, itu bukan jin tapi setan. Golongan-golongan setan yang tugasnya mengganggu kita ketika sholat, membisikkan kita ketika mau apapun. Itu ada jenis golongannya. Kayak perumpamaannya nih, kayak kita umpamanya jenis-jenis kejahatan manusia lah, yang suka ngambil uang diam-diam di mobil dibilang copet, padahal jenisnya sama manusia. Yang terang-terangan bawa golok segala macam cegat orang pegang motor namanya begal. Begal juga manusia. Jadi golongan kejahatan-kejahatan tertentu yang dikaitin gitu loh. Sama itu perbuatan setan. Di golongan jin yang setan, kan nggak semua jin setan. Nggak semua. Jadi yang punya sifat mengajak keburukan kepada orang itu setan. Gitu. Jin yang membawa kita ke membisikkan kita ke arah keburukan, kemudorotan, itu setan. Dan itu dikategorikan sama kayak itu tadi perumpamaannya kayak gitu. Jadi nanti kan terbagi-bagi. Kayaknya di kitab ini nanti dibahas juga bab selanjutnya tentang nama-nama dari setan itu sendiri. Kalau ifrit itu emang golongan jin. Jadi jenisnya jin yang terkuat lah, jatuhnya terkuat, yang punya kekuatan lebih daripada jin-jin yang lain. Itu sepemahaman saya sih Kang Budi. Mungkin nanti di kitab ini selanjutnya nanti pembahasan tentang syaitan, tentang jin, insya Allah kebahas. Ini kita baru tahap-tahap awal, ini baru prolog buat selanjutnya. Ya mudah-mudahan kita bisa dilancarkan lah. Setiap minggu insya Allah kita akan ngaji kitab ini sebagai referensi kita untuk pemahaman, supaya kita juga tidak gampang tergelincir dengan omongan-omongan yang sebenarnya secara ibaroh juga nggak kuat gitu loh. Dan kita coba memahami dimensi jin dengan jin itu dengan makolahnya para ulama, supaya kita punya landasan lah yang kuat tentang eksistensi jin dan lain sebagainya. Itu aja sih dari saya. Ya, terima kasih Kang Yusron. Mungkin tadi antara jin setan itu memang berbeda. Kalau jin memang makhluk seperti manusia ya kan tadi. Iya betul. Jin itu ya sifatnya mukalaf, mereka bisa kafir, bisa Islam gitu, sama kayak manusia. Karena memang di dalam Al-Quran jin itu memang seperti manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak lain untuk menyembah Allah. Adapun setan itu sifat seperti surat An-Nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah ini kan salah satu asbabun nuzul surat An-Nas adalah bahwa setan itu tidak harus berbentuk makhluk halus. Manusia pun ketika berbuat kejahatan ataupun buruk, maka itu adalah disebut perbuatan setan. Perbuatannya ya, karena setan itu adalah sifat daripada perilaku itu sendiri. Karena ini menyangkut bab 1 dan bab berikutnya gitu. Kan kita ini kan manusia kan ada fisik lah gitu. Ketika kita meninggal dunia, kita meninggalkan fisik ini gitu. Dan kita sebagai orang Islam juga percaya bahwa adanya dunia alam kubur, akhirat. Nah, ketika kita meninggalkan fisik ini, apakah kita juga disebut dengan jin? Kan udah ada fisiknya nih. Apakah kita sama dengan jin-jin yang lain gitu? Karena berarti kan kalau memang kita sama dengan jin-jin yang lain, berarti sudah nggak ada kategori jin lagi sebenarnya. Semua hal makhluk halus gitu. Tinggal positif negatifnya aja nih. Apakah positif, apakah negatif gitu. Mungkin mohon maaf, semoga dapat dipahami tanya gitu. Ya siap. Seperti yang viral, cek hodam, cek korin. Ini membahas tentang roh nih, tidak lepas. Kang Yusron silakan. Ini gini, no. Jadi ketika kita meninggal itu, jadi ruh dan jasad itu berpisah. Berarti secara bahasa ya jin jatuhnya, karena dia secara bahasa itu jin itu ya nggak terlihat. Jadi jatuhnya bukan jin tapi tetap ruh yang masuk ke dimensi alam, namanya dimensi alam kubur. Ruh kita jadi bukan jadi berubah jadi makhluk jin, bukan. Ruh ya tetap ruh, dan jin pun tidak bisa melihat dimensi ruh. Itu yang saya tahu ya. Jadi masuknya kita ke dimensi alam kubur, alam barzah lah.
alam barzah. Dimensinya itu masuknya berarti ruh kita masuk ke dalam dimensi alam barzah. Jadi bukan kita meninggal terus ruh kita jadi berubah jadi jin, enggak. Karena jin juga tidak bisa melihat ruh karena udah beda dimensi. Kan satu riwayat gini, kenapa jin itu tidak bisa melihat ruh? Kita ngelihat dengan riwayatnya Nabi Sulaiman wafat. Nabi Sulaiman wafat itu para jin itu nggak tahu. Tahu-taunya ketika tongkatnya Nabi Sulaiman itu kena rayap. Berarti ketika Nabi Sulaiman wafat, ruhnya keluar dari jasad, jin itu nggak melihat. Gitu loh. Berarti jin juga nggak bisa melihat ruh. Dan jin juga nggak bisa melihat hati kita. Dimensi kita nih padahal jasad nyata, dan jin juga nggak bisa membaca hati kita. Yang mereka baca adalah pikiran kita. Itu yang saya tahu. Jadi ruh kita bukan jadi kita meninggal, ruh kita jadi jin, tapi ruh tetap ruh dan masuk ke dimensi alam barzah. Itu yang saya tahu. Lanjut Kang Yusron, antara ruh dan sukma itu bagaimana Kang Yusron? Ruh dan sukma biasanya, oh sukmanya nih. Iya, itu gimana tuh Kang Yusron? Dalam hal ini, aduh saya ngeri sedap nih. Nanti saya lihat referensinya lagi deh. Takutnya saya salah. Insya Allah the next nih kita bahas itu. Oke, baik. Intinya ruh dan jasad adalah manusia. Jasad tanpa ruh mayat. Ruh tanpa jasad medi. Simpelnya begitu, kira-kira ya kan. Nah, adapun jin dengan ruh itu beda. Ada kemudian dimensinya pun sudah beda antara dunia maupun nanti di alam barzah. Kira-kira seperti itu tuh ya kan. Makanya bangsa jin mereka bisa melihat kita. Makanya kita diajari itu ketika membuka aurat, buka pakaian, maka dianjurkan membaca doa Bismillahirrahmanirrahim la ilaha illahu. Agar kenapa? Agar Allah menutup satir bangsa jin itu melihat aurat kita. Jangan sampai kita buka baju sembarangan ya kan, mandi sembarangan, mereka bisa melihat kita tidak bisa melihat mereka. Makanya Rasulullah mengajarkan doa-doa seperti itu, amalan-amalan untuk kita, agar memang Allah menutup satir antara manusia baik pun jin itu sendiri. Monggo datang ke sini kita ngaji bersama, karena memang di sini tidak ada untuk pencarian pembenaran, tetapi di sini adalah untuk penuntut ilmu, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada kata-kata yang benar, mungkin itu datangnya dari Allah. Ketika kita datangnya yang salah, itu dari kami semua pribadi Al-Fakir. Itulah pembelajaran kita semua. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.